Sebelum dimulai pengajian, kami akan membacakan salam kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah majlis taklim Masjid Al-Mukarramah, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disyukur kehadiran Allah, alhamdulillah. Malam hari ini kita sama-sama masih diberikan nikmat yang luar biasa, sehingga nikmat ini menghantarkan jasad dan rohani kita duduk bersama dalam rangka kajian rutin. Semoga duduknya kita malam hari ini bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah tetap dicurahkan atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sesuai dengan kajian kita malam hari ini ada satu kaul maqalah di dalam kitab Nasha'ihul Ibad. Maqalah ini datangnya dari ucapan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Qala Jibril alaihi salam, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun wa habib man syi'ta fa innaka mufariquhu wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Satu kalimat maqalah di dalam kitab ini menunjukkan bahwa ada satu pesan besar dari malaikat Jibril untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa malaikat Jibril berpesan kepada Rasul, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun li'anna akhirul hayyi mayyitun wahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu ay mufariqu man syi'ta bil maut wa man ma syi'ta fa innaka majziyun bi li'annal ibad majziyuna bi a'malihim in khairan wa khairun wa in syarran wa syarrun. Apa yang dimaksud oleh malaikat Jibril? Pesannya tiga hal. Pertama, Muhammad, hiduplah engkau. Masyita, apa yang engkau mau. Fa innaka mayyitun, maka sesungguhnya engkau bakal mati. Li'anna akhirul hayyi mayyitun, sesungguhnya akhir daripada kehidupan manusia adalah kematian. Pesan yang kedua, wahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu, cintailah wahai engkau Muhammad, cintailah seseorang yang engkau mau.
fa innaka mufariquhu, maka sesungguhnya engkau bakal berpisah dengan orang yang kau cintai. Ai mufariqu man syi'ta bil maut, maksudnya adalah perpisahan bagi seseorang dengan yang lain adalah dengan kematian. Wa man syi'ta fa innaka majziyun bih, lakukanlah apa yang kau mau, fa innaka majziyun bih, maka sesungguhnya akan ada pembalasan, pertanggungjawaban. Li'annal ibad majziyuna bi a'mali, karena sesungguhnya hamba-hamba Allah majziyuna bi a'malihim, akan dibalas ataupun akan ada hari pembalasan, akan ada pertanggungjawaban dengan apa yang diperbuat oleh manusia tersebut. Maka timbul satu kalimat, in khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Apabila kita berbuat baik, maka akan dibalas dengan kebaikan. Tapi kalau kita melakukan hal kejelekan, syarrun, akan timbul yang namanya pembalasan kejelekan. Maksudnya adalah mengingatkan kepada diri kita, mengingatkan kepada kehidupan kita yang saat ini kita alami. Karena kita masih di alam yang ketiga, yakni namanya alam dunia. Dan kita akan melewati alam-alam yang selain alam dunia, alamul qabri, alamul barzakh, ataupun alam pada mahsyar, alamul hisab, alamul mizan, bahkan yang disebut dengan shiratal mustaqim, bahwa disitulah ujungnya manusia selamat atau tidaknya surga dan neraka. Masih banyak alam yang harus kita lewati. Dari alam ke alam manusia tidak akan ada yang tahu. Seperti halnya kita dulu di alamul roh, di alamul rahim, di alam roh kita tidak tahu, di alam rahim kita pun tidak tahu seperti apa kehidupan. Cuma yang kita tahu adalah alam dunia. Seperti inilah alam dunia. Kehidupan yang paling nikmat, terasa nikmat itu cuma di dunia. Alamul qabri, alam kubur, kita tidak pernah tahu alam kubur seperti apa. Kejadian apa yang akan kita rasakan saat kita masuk liang lahat, dan seperti apa pada saat kita di alam mahsyar, dan seperti apa pada saat kita di alam hisab, alam mizan. Sedangkan kata seorang ulama, ketika kita hidup di alam dunia, berbahagialah. Kenapa bahagianya? Karena satu detik di dunia masih berharga ratusan ribu tahun di alam akhirah. Maka dengan ini ada pesan daripada malaikat Jibril, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Silakan wahai Muhammad, engkau hidup sesukamu, tapi jangan sampai lupa bahwa di akhir kehidupan adalah kematian. Maka di antara kematian dan kehidupan ada harus kemanfaatan hidup kita di hadapan Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Antara dia Allah yang menciptakan maut, dia Allah yang menciptakan kehidupan, tapi yang dinilai oleh Allah bukan kehidupan manusia yang istilahnya gelap. Bukankah Allah akan menilai manusia dengan hartanya? Bukan. Allah menilai dengan manusia ketika punya kedudukan tinggi? Tidak. Tapi yang dinilai antara hidup dan mati manusia, dia berdua ayyukum ahsanu amalan, yang baik amalnya, yang bagus perbuatannya. Maka disusul dengan ucapan kata Rasulullah, khairun nas man shala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man shala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baiknya manusia bukanlah mereka yang banyak harta atau yang bagus istilahnya harta bendanya, tapi yang baik adalah kata Rasulullah, mereka yang diberikan panjang umur yang hari oleh Allah, diberikan kesempatan hidup lama di dunia, disertai amal perbuatan umurnya dengan amal ibadah yang baik. Basarunat, sejelek-jeleknya manusia dialah yang diberikan panjang umur, perilakunya yang jelek. Ini satu kesempatan buat kita. Kematian datang tidak ada yang tahu. Pesan besar dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dan dipesan oleh Rasulullah kepada kita dan ditukil oleh Syekh Nawawi dan Al-Albani terkandung dalam kitab Al-Ibad, dan dipesankan kepada kita bahwa wahai hamba Allah yang beriman, silakan engkau hidup sesukamu. Ketika aku berikan sehat kepada Allah, silakan sehatmu, engkau mau kemanakan. Tapi
Tapi tujuan Allah menciptakan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Li'anna akhirul hayyi mayyit. Akhir daripada kehidupan adalah kematian. Maka segala sesuatunya yang dihidupkan oleh Allah pasti ujung-ujungnya mati. Maka ada satu persoalan dan ada pertanyaan buat kita sama-sama. Kita ini hidup nunggu apa? Kalau nunggu mati, ngapain ditungguin? Ketika datang, kan gitu. Pada saat kita sakit, wih, takut mati. Padahal kita ini hidup nunggu dan nunggu mati. Mati tidak pernah ditungguin. Datangnya pasti. Kalau kita menunggu apa Pak? Nunggu tahu orangnya datang. Kita tahu bahwa itu ada datang. Kita tahu datang kematian kapan? Gak ada yang tahu. Dan tidak ada ciri untuk kita. Orang yang sakit komunikasi bakal mati, siapa bilang? Orang yang sehat gak bakal mati, siapa bilang? Cuma datangnya kematian gak ada pemberitahuan. Siapa yang memberitahu? Gak ada. Kalau ada hal itu di dalam Al-Quran atau dalam sebuah kitab, ketika ada kematian bagi anak cucu Adam, ada pemberitahuan minimal telepon yang nggak bisa atau WA kirim. Tertulis di situ kontak siapa? Malaikat Jibril. Nggak bisa. Karena memang rahasia Allah agar kita sia-sia. Karena ada satu pertanyaan buat kita aja di dalam diri kita apa? Kapan kita diambil? Malaikat Jibril datang kepada kita, posisi kita lagi apa? Dan saat itu malaikat Jibril datang, kita lagi apa? Dan saat itu malaikat Jibril datang, kita punya apa? Disitulah pertanyaan besar untuk diri kita. Makanya ada hasibu anfusakum qabla anfusakum. Hitunglah diri kita. Jangan sering menghitung diri orang lain. Karena kalimatnya kita bakal meninggal dunia, kita bakal ada yang disebut dengan kematian. Maka persiapkanlah diri kita ketika datang kematian. Sudahkah kita punya bekal? Sedangkan perjalanan daripada alamul akhirah itu sangat luas, bahkan sangat jauh. Sebatas Siratal Mustaqim dalam satu riwayat perjalanannya 3000 tahun. Itu baru satu alam, yaitu jembatan Siratal Mustaqim. Perjalanannya selama 3000 tahun. Sedangkan kita hidup hitungan Masehi 2022. Apakah hidup Bapak semenjak tanggal 1 Masehi? Tahun Masehi? Kan enggak. Baru kemarin ini 50 tahun, 60 tahun. Pertanyaannya, dari alam ke alam, dari alam kubur, alam akhir, alam masa, alam hisab, alam mizan, jembatan Siratal Mustaqim. Dengan bermodalkan umur 60, 70, 80 tahun kita meninggal, diambil dengan umur balik 12 tahun, cukupkah amal kita untuk melewati alam yang ribuan tahun? Maka apa? Ismah kita, maksudnya apa? Manfaatkan hidup sebelum datang kematian. Kalau sudah meninggal dunia, apa sih yang kita mau? Ada. Makanya yang dibawa cuma satu kalimatnya, amal perbuatan kita yang saat kita hidup kita manfaatkan. Kan ada sairan yang sering saya ungkapkan. Apa? Di dalam kubur kita sendiri tidak ada yang menemani. Siapa yang menemani? Kecuali amal. Amal itu di mana adanya? Saat kita hidup di dunia. Itu yang bakal menemani kita. Dan ketika Jibril datang memanggil, kita tidak bisa berlaku apa-apa. Ketika dasar kita sudah terputus dengan kain, maka tidak akan kalimat itu tidak akan bisa kembali lagi. Maka kalimatnya isma kita, manfaatkan hidup kita sebelum datangnya kematian. Dan yang dinilai oleh Allah dari kehidupan kita, dia berdua ayyukum ahsanu amala. Amal baik kita, amal perbuatan kita yang bakal menyelamatkan kita. Tidak ada. Makanya ada satu hadis dalam kitab Tarul Hadis rawahu Tabrani. Di situ apa? Arba'atun, ada empat hal yang bisa menyelamatkan manusia, dan amal empat tersebut sampai kapanpun ba'dal mauti, setelah kita meninggal dunia amal itu masih ngalir terus-terusan. Arba'atun, ada empat perkara amal yang dikerjakan oleh manusia
masih memberikan aliran terus-terusan sampai kapan? Apa itu amalnya? Yang pertama, man mata murabitan fisabilillah, orang yang meninggal saat perjalanan fisabilillah. Dulu dikiaskan hadis ini dengan kalimat perang melawan orang-orang kafir yang tidak percaya dengan agama Allah. Kita berangkat di tengah perjalanan kita meninggal, entah itu saat kita pulang ataupun saat kita berangkat ataupun saat di medan perang, maka perjalanan atau kematian saat perjalanan fisabilillah, perjalanan itulah amal kita sekalipun kita sudah meninggal dunia sampai kapanpun masih ngalir. Cuma persoalannya kita hidup sekarang, gak ada perang. Dikiaskan dengan apa? Perjalanan fisabilillah. Sama halnya dengan kalau dikiaskan dengan sekarang, kita berangkat menuntut ilmu, kita berangkat mencari nafkah dengan cara halal. Sama dengan fisabilillah. Di tengah perjalanan kita meninggal, maka disebut dengan apa? Maka dan Allah bukan fisabilillah, perjalanan fisabilillah. Yang kedua, wa man 'allama ilman fa'ajruha, orang yang mengajarkan ilmu agama, orang yang mengajarkan ilmu agama dan amalan dia memberikan ilmu tersebut kepada orang lain, maka amalan itu masih terus-terusan lanjut sampai kapan. Maka ada istilah ilmu bimuntaqawi di hadis yang lain. Itu salah satu, ada anak cucu Adam yang berputus amalnya kecuali 3. Kalau ini Pak. Yang ketiga, wa man tasaddaqa bi shadaqatin fa'ajruha, orang yang bersedekah. Kalimat sedekah bebas, kalangan atas dari bawah jalannya. Kalau dari atas ke bawah berarti kaya atau miskin. Kalau dari ke bawah ke atas, kita yang nggak mampu bersedekah kepada yang mampu. Boleh, silakan. Kalau sedekah bebas. Bahkan kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran jelas. Apa kata Allah? Surga selalu memberikan kalimat kepada kata Allah. Apa kata surga? Ya Allah, kapan orang yang itu tuh masuk ke dalam perut? Kapan orang itu masuk dalam perut bumi? Saya kangen. Kangennya dalam arti apa? Kangen bukan berarti kangennya itu apa? Kangen melihat siksaan yang akan diberikan oleh bumi. Ada lagi ucapan kata surga, ya Allah ya Allah, kapan engkau wafatkan hamba yang satu itu? Karena aku sudah membuka pintu untuknya dan engkau jamin kehidupannya saat ada di dalam dirimu. Siapa? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Dia orang yang berani menginfakkan hartanya di kala punya dan tidak punya. Ini Allah yang cerita. Tapi kebanyakan kita beramal, kita bersedekah ketika ada. Bahkan kita bersedekah nunggu punya. Sedangkan perintahnya Allah dalam Al-Quran, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Berinfakkanlah, dermakanlah hartamu di kala saat dalam keadaan punya dan tidak punya. Berarti orang yang kaya bersedekah biasa. Orang yang tidak punya amal apa-apa, hartanya habis tapi dia bersedekah, itu yang luar biasa. Allah paling cinta. Cuma asumsi dalam artian pola pikir kita, sedekah itu berbentuknya harta, padahal tidak seperti itu. Mana sedekah? Bisa dengan makanan, bisa dengan minuman, bisa dengan tenaga, bisa dengan pikiran, bisa dengan ilmu, bisa dengan doa, dan bisa dengan bil jasad. Apa jasad? Ketika saat ada orang yang nongkrong, orang yang kumpul depan rumahnya, kita lewat, assalamualaikum Pak, punten numpang lewat, sambil senyum, itu sama sedekah. Kalau memang kita tidak punya harta, tidak punya makanan, tenaga udah gak kuat, cukup hadirkan jasad kita kepada saudara kita, sama. Maksudnya kata beliau apa? Idhaqalus surur ala qulubil mu'minin afdal min ibadati sab'ina sana sittina sana. Apa maksudnya? Ketika kita punya jasad bisa menyenangkan hati saudara kita, maka sama halnya dengan ibadah 60 tahun bahkan lebih 70 tahun kita ibadah kepada Allah. Jadi kembali lagi, manfaatkan hidup. Karena di dalam kehidupan akan ada kematian. Kapan itu mati datang, tidak ada yang tahu. Ini wasiat malaikat Jibril untuk baginda Rasul dan untuk kita.
kita nggak tahu wafatnya kapan. Yang kedua, waqbil man syi'ta fa innaka mufariqun. Ayye mufariqu man syi'ta bil maut. Perpisahan bagi orang yang hidup yaitu dengan kematian. Silakan kata mereka juga, ya Muhammad, cintailah apa yang kau cintai di dunia. Kau cinta terhadap istrimu, kau cinta terhadap anak-anakmu, kau cinta dengan hartamu, kau cinta dengan apapun yang ada dalam dunia. Silakan, bebas. Siapapun, apapun bentuknya yang kau cintai. Tapi apa? Fa innaka mufariqu, suatu saat kau akan terpisah dengan apa yang kau cintai. Makanya apa? Jangan sampai melebihi cinta kita kepada Allah. Ada lagi yang melebihi cinta kita kepada Allah. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena memang bagi orang yang beriman harus benar-benar cinta yang pertama adalah kepada Allah. Cinta yang selanjutnya nggak tahu kemana. Tapi jangan sampai gara-gara burung kita punya burung piaraan yang mantap, udah gacornya luar biasa, mati ngedadak, waduh ya Allah ya Rabbi, sampai tahlilan. Ini yang salah. Bahkan kayak seakan-akan kehilangan nyawanya, makan gak nafsu, terusan pada saat masuk rumah emosi, cuma gara-gara istrinya atau keluarga yang di rumah gak sempat memberikan minum karena ada kesibukan. Kita pulang kerja udah mau ini bu, waduh ya Allah, emosi apa enggak? Ayo jujur aja. Secara manusiawinya emosi apa tidak? Emosi. Pasti semua rumah di rumah itu dimarahin semua. Apa sih? Kenapa tidak pernah dioper ini? Ya Allah ya Rabbi subhanahu. Enggak ingat dengan kalimat wa'bud man syi'ta fa innaka mufariqun. Bahwa sesuatu yang kita cintai akan terpisah dengan kita. Itu baru seekor burung. Demen apa? Demen sama burung. Begitu kita punya piaraan, udah hebat, udah nurut. Memang itulah terpisah. Tapi kalau kita andalkan dan kita masukkan kalimat pesan daripada malaikat ini dalam diri kita, insya Allah iya ya, namanya juga kehidupan itu insya Allah nggak pernah marah sama keluarga, bahkan hidup kita tenang karena memang kita hidup dan ada yang mewafatkan. Apalagi makhluk yang kecil berburung ya apa? Makanya teringat dengan ucapan Allah bahwa apa? Aksiru dzikral maut, perbanyaklah kalian ingat mati, karena di dalam kematian ini ada satu kesempatan buat kita. Kenapa mesti banyak ingat mati? Karena kematian itu datangnya mendadak. Yang kedua, gak ada yang kasih tahu posisinya apa antara selamat dan tidak. Itu kalimatnya seperti itu. Jadi silakan cintai apapun yang ada di dunia ini, silakan, tapi jangan melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar kita jangan sampai ada sedih yang berlarut-larut, jangan sampai menyesal kalau ada sesuatu hal yang kita cintai diambil oleh Allah. Hakikatnya sekalipun memang umpama kita punya kucing piaraan nurut tetap tetangga sebelah, nggak beriman luar biasa, nggak bisa. Kenapa? Hakikatnya Allah yang ambil semua itu dengan cara tetangga kita yang nabrak. Itu baru hidup tuh enak, tapi nggak bisa. Kenapa? Manusiawi. Yang ketiga, wa'al masyita fa'innaka majziyun bih. Ya Muhammad, silakan kau lakukan apa yang kau mau di dunia. Mau dosa, mau ibadah, mau tidak ibadah, sekalipun seumur hidup silakan. Fa'innaka majziyun bih. Perbuatan perilaku akan ada pembahasan. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kalimat itu. Bahkan ada lagi, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami akan hidupkan kembali. Siapa? Manusia akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, kami tulis catatan dosa dulu-dulu itu masih ada. Dosa kita dulu Pak, setelah kita dihitung balik, baru dosa kita kan menanggung sendiri. Maka dosa dari dulu itu ada nanti catatannya. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, masih ada catatan bekasnya, itu masih ada. Ambil mangga orang, ambil ini, semua ada.
kita nipu orang dulu, ada semuanya, masih ada. Wakullah saya aksaina mungkin nyata ada. Makanya apa? Persiapannya ketika saat menghadap Allah ditanya tuh, kenapa dulu ngambilin mangga orang? Bu, kenapa kamu pada saat aku berikan jalan lurus, mana jalan lurusnya? Al-Quranul Karim. Kenapa kamu tidak pernah mengambil manfaat dari Al-Quranul Karim sehingga engkau mengambil jalan pintas menuju istilahnya apa? Murka? Kita bakal menjawab sesuai dengan amal perbuatan kita. Maka ada kan riwayat itu sahabat namanya waktu pada saat kalau bapak-bapak hadir ada peringatan Maulid Nabi yang di Metro Masjid Raya Al-Fatih. Kalau bapak hadir itu ada riwayatnya itu. Ada seorang Habib yang kemarin ceramah menceritakan hasil perbuatan manusia itu akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara nyata kalau itu kita benar-benar dijadikan Allah kasih. Siapa saat itu? Sahabat. Dialah sahabat Rasul yang tidak terkenal, miskin, bahkan tidak punya apa-apa. Tapi hebatnya sahabat-sahabat ini hebat. Apa terkenalnya Pak? Sahabat-sahabat, beliau sahabat yang paling tampil datang ke masjid hendak berjamaah dengan Rasul. Tidak pernah telat. Rumahnya perjalanan 2 kilo. Jadi dari Al-Quran kemana 2 kilo Pak? Mana? Rongka. Bagaimana di sana? Dari matahari ya. Mau kemana Pak? Mau berjamaah kemana? Al-Quran. Hebat. Setiap hari, bahkan datangnya sebelum Rasul datang, dia datang duluan. Lucunya, sahabat-sahabat ini kalau datang duluan, dia nggak mau tampil di depan. Adanya paling pojok Pak. Kenapa? Dia nggak pengen ngeganggu orang yang saat nanti mau sholat, kan gitu. Takut pada saat kalau di depan dia datang duluan, orang mau datang, ada sahabat duluan, dia nggak di paling pojok, paling belakang. Paling pojok itu sahabat. Ya. Jadi pada saat setiap kali Rasulullah datang, dia datang duluan terus setiap hari, bahkan 5 waktu. Suatu ketika biasanya sahabat itu datang tampil, ini nggak kelihatan. Setiap kali Rasulullah salam nggak ada. Begitu saat datang Rasulullah melihat pojok nggak ada. Sampai 1 minggu nggak ada tuh rupa yang namanya sahabat. Rasulullah kehilangan. Mana yang sahabat? Ada yang tahu kemana sahabat? Tidak ada yang tahu ya Rasulullah. Terus kemana? Ada yang tahu rumahnya? Saya tuan. Ayo hantarkan, siapa tahu sahabat sakit. Beliau Rasulullah bergegas dengan para sahabat melewati jalan-jalan yang istilahnya saat itu gurun pasir. Ternyata perjalanan dari masjid itu sangat jauh, sekitar 2 kilo lah kalau hitungan sekarang. Karena memang saat itu memang kalau bangun masjid belum banyak, yang gitu ya. Cuman ini menjadi tolak ukur buat kita. Begitu pada saat Rasulullah, mana rumahnya sahabat? Deretan rumah yang paling jelek itu rumah sahabat, paling pojok. Begitu saat diketok pintu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, yang jawab seorang perempuan. Begitu dibuka, wahai perempuan, mana sahabatku sahabat? Inikah benar rumah sahabat? Begitu bilang seperti itu, wanita tersebut menangis. Wahai gerangan, iya benar, inilah rumahnya sahabat. Anda siapa? Saya Muhammad Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, langsung nangis. Kemana sahabat? Suamiku sahabat seminggu yang lalu sudah meninggal dunia. Masih nangis istrinya. Kenapa kau sedih? Padahal sahabat itu sahabatku yang paling taat kepada Allah. Sudah terjamin oleh Allah surganya. Kenapa kau masih sedih? Apa yang menjadi pikiran benak di dalam pikiranmu menyebabkan kau masih sedih? Wahai Rasulullah, yang belum saya paham, yang belum saya artikan pada saat suamiku terakhir sekaratil maut, yang disebut 3 kalimat. Apa kalimatnya? Kenapa ya Allah tidak lebih jauh? Kenapa ya Allah tidak lebih banyak? Kenapa ya Allah tidak lebih bagus?
Kalimat itu yang terakhir yang diucapkan oleh suaminya. Maka saya takut suamiku tidak termasuk golongan akhir hayat yang husnul khatimah. Karena beliau mengatakan kalimat tiga itu. Kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih bagus? Kenapa tidak lebih banyak? Apakah kamu tahu wahai istri sahabat? Artinya justru sampai detik ini saya tidak pernah tahu kalimat itu artinya apa. Senyumlah Rasulullah SAW. Salah satu kehebatan mukjizat Rasulullah mengetahui apa yang diucapkan dan mengetahui apa yang terjadi. Apa kata Rasulullah? Wahai wanita yang solehah, suamimu berkesan sangat indah sekali. Apa maksud yang dikatakan oleh suamimu? Kenapa enggak lebih jauh? Karena saat posisi dia sekaratul maut, sebelum diambil ruhnya oleh Allah, apa kata Allah? Hei sahabat, tuh saya sudah membangunkan gedung ribuan gedung di dalam surga buat kamu. Atas apa? Ibadahmu kepada. Dengan jarak yang seperti itu engkau lewati datang kepadaku. Tuh hasilnya aku sudah siapkan untukmu wahai sahabat. Jawaban daripada sahabat, ya Allah jawab. Kalau saja tahu hasil perjalananku ke masjid sejauh itu ini, kenapa engkau tidak jauhkan rumahku lagi? Dari mati. Karena sudah meninggal, penyesalan yang luar biasa. Ini apa? Semangat buat kita. Kalau kita kan manusia, kalau kita diperlihatkan siapa kita? Kenapa sahabat diperlihatkan oleh Allah? Karena hebat. Lah kalau kita pengen lihat pahala kita, mana pahala saya ini? Siapa kita ini? Maka dengan ini motivasi buat kita. Berarti jarak yang ditempuh lah kita mampu masih dekat lah. Yang datang dulu Pak. Datang dulu. Justru itu sahabat modelnya kan dari yang jauh dulu yang dekat kami belakangan kan gitu. Iya artinya kenapa? Karena memang ini sahabat ukuran buat kita, motivasi buat kita. Jangan sampai yang dekat ketika datang terakhir yang kita pesimis, nggak boleh. Ini buat acuan kita bahwa datang lebih awal sebelum waktu itulah yang diberikan oleh Allah kepada sahabat. Itu pun buat kita. Artinya apa? Kita ini kebanyakan ngatur Allah daripada Allah ngatur kita. Allah manggilkan sekian, Allah diatur sama kita. Nanti sebentar lagi nunggu komat dulu kan gitu. Udah komat baru berangkat. Itu kalau nggak ada tamu datang bawa begitu ada komat ada teman atau saudara kita komat satu dulu. Ayo apa kopernya? Ayo dong saya. Kan gitu. Jadi apa? Allah diatur oleh kita. Makanya ini motivasi buat kita sampai di akhir hayat diperlihatkan oleh Allah. Kenapa ya Allah tidak kau jauhkan pada saat aku hidup rumahmu tidak kau jauhkan dari 2 kilo ukuran 1000 kilo Bapak. Ya Allah ya Allah. Kalau seandainya ini para jamaah majelis Al-Karamah ini saat ini nanti malam bermimpi isyarat diperlihatkan bahwa pahala yang sedikit pasti bikin rumahnya jauh-jauh. Tapi sholatnya di sini Pak. Wih hebat kali ya. Siapa tahu Pak. Karena memang kalau pahala itu dilihatkan oleh Allah bahaya, sombong nantinya. Makanya kenapa dirahasiakan oleh Allah kebaikan kita? Beda dengan saldo dunia. Kalau saldo dunia kan kelihatan. Kita masuk ke bank lihat saldo. Kalau kita aplikasi HP saldonya tinggal sekian. Kalau ini isi lagi. Gitu. Coba kalau saldo akhirat sekarang tinggal berapa saldonya Pak? Kita baru nanti saat ini ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala full tabungan akhir kita full. Karena sesuai dengan apa yang dikatakan Rasulullah, majruhatul akhir dunia ini adalah tanaman akhir kita. Full berapa 1%. Pulang dari sini nggak tahu saldo kita mana ada. Padahal kita nggak pernah menggunakannya. Nanti kan saldo akhirat digunakannya nanti di alam kubur. Tapi pada saat kita pulang udah nggak ada saldonya, hangus semuanya. Kenapa? Perbuatan kita sendiri. Ini yang harus kita wanti-wanti ya. Yang kedua, kenapa nggak lebih bagus ya Allah? Saat itu perjalanan sahabat menuju masjid dalam keadaan hujan rintik. Beliau mempersediakan bajunya double.
Karena yang satu untuk sholat, yang satu untuk istilahnya apa? Biar jangan kedinginan. Begitu sampai ke masjid, dalam perjalanan melihat kakek-kakek yang sama perjalanan ke masjid, tapi kakek-kakek itu basah kuyup. Melihat kakek-kakek itu basah kuyup, maka sahabat bilang apa? Kalau memang kakek tidak mau sholat, itu basah kuyup gimana? Udah pakai baju saya aja. Lapisan yang pertama yang ada jelek yang dikasihkan, yang bagus dipakai oleh dia. Ternyata Allah sudah mempersiapkan hasil pahala. Dia memberikan baju itu untuk kakek pada saat mau ibadah, diperlihatkan oleh Allah kepada sahabat. Ya Allah, ya Allah, kalau saja tahu pemberian yang jelek itu segini, kenapa enggak lebih bagus yang aku berikan kepada mereka? Makanya istilah kalau sodako, aku yang bagus-bagus. Ini mas sodako tidak pilih. Makanya saya Dr. Jailani di bulan Ramadan Maulid, apa terkenalnya beliau? Di beliau kalau ada orang yang istilahnya suka apa yang di beliau pakai, beliau itu langsung lepas. Itu sifat karakter saya Dr. Jailani. Pada saat saya Dr. Jailani pakai jubah pakaian yang istilahnya terhormat, ada seseorang yang bilang, wahai Tuhan saya senang dengan bajumu, saya senang dengan jubahmu, bahkan saya suka dengan jubah itu. Kamu suka dengan jubah ini? Padahal saya berkali sangat suka dengan jubah ini. Maka dilepaslah ini untuk wahai Bapak. Kita makan beda. Kalau ada sesuatu hal yang kita sayangi, diminta, yang dulu dong. Nunggu apa? Nunggu wasiat. Agak nunggu warisan. Kalau dia robin buat Allah. Ya kan gitu. Kita membeli kuat Pak, sesuatu hal yang kita sayangi, ada yang minta, nih benar gitu. Ternyata itu kalimat kenapa enggak lebih bagus? Yang terakhir kata sahabat, kenapa enggak lebih banyak? Saat itu sahabat setiap kali hendak selesai sholat subuh, sarapan kumpul tuh. Maka dia berbagi. Setiap kali berangkat ke sholat subuh dibawakan roti Arab tuh yang keras. Kalau dipatah itu letak. Aduh keras. Ternyata berbagi. Saat itu ada seseorang yang tidak bawa bekal, dia bagi sedikit kepada orang itu. Ternyata pahala itu yang diperlihatkan oleh Allah, dia menyesal. Apa penyesalannya? Kalau saja tahu pahala pemberianku roti itu sebesar ini, kenapa enggak lebih banyak yang aku berikan kepada mereka? Jelas ya Pak? Ini artinya apa? Tadi itu wa'mal maksita fa'innaka majziyul bi. In khairan fa khairun. Kebaikan yang kita lakukan akan diberikan kebaikan oleh Allah. Kalau kejelekan yang kita lakukan pun akan dibalas oleh Allah dengan kejelekan. Maka terjadi yang jadi persoalan buat kita adalah apa? Perbuatan jelek dengan perbuatan baik akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas Pak? Jelas. Kita lanjut. Makalah yang ke-10. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu nafarin yudilluhumullahu ta'ala dilli arsyihi yawma la dilla illa dilluh. Ay yaumil qiyamah al-mutawaddi'u fil makarih jamu makruhun bi fathil mim wa ra ay fi awqatil masyaqqati awhiya awqatil bardi syadid wal masyi ilal masajid fid dulam li ajli sholati ma'al jamaah wa mut'imul jami'. Makalah yang ke-10 datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, salah satu nafarin yudilluhumullahu tahta dilli arsyihi yauma la dilla illa dilluh ayil qawai yaumil qiyamah. Ada 3 golongan. Yudilluhumullah, tidak ada yang memberikan naungan saat itu, pertolongan, kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan itu? Yaumil qiyamah. Bisa dikatakan yaumil qiyamah, terjadinya yaumil qiyamah bisa terjadi saat di padang mahsyar, karena tidak ada naungan pertolongan pada saat kita dikumpulkan di padang mahsyar, terik matahari, bahkan kita telanjang
bulan, panasnya luar biasa, tidak ada kalimat aum ataupun naungan yang memberikan teduh terhadap kita. Tidak ada, kecuali yang diberikan tempat berteduh saat itu 3 golongan. Kata Rasulullah, siapa yang pertama? Al-mutawaddi'u fil makarim, jam'a makruh bi fathil mim warra, makruh. Makarim jamannya lafaz makruh dengan fathah mim, ma dengan fathah ra. Kalimatnya artinya fi awqatil masyaqqah, pada saat pertama golongan yang diberikan naungan oleh Allah saat di pada masa yaumul qiyamah, al-mutawaddi' fil makarim, orang yang berwudu saat waktu masyaqqah, payahnya apa? Awqatil bardis syadid, pada saat dingin. Pada saat dingin, tapi kita berwudunya dengan sempurna, enggak cimil-cimil ya. Ini mau wudu lagi dan maksudnya apa? Biasa saja. Dengan apa? Dengan wudu yang sempurna, kesunahan yang diambil, yang dibaca pada saat mengambil air wudu. Padahal saat itu saat waktu dingin luar biasa, maksa wudu. Inilah orang yang wudu dalam keadaan barad syadid, dingin yang luar biasa, kayak semacam mungkin di kutub utara ataupun di masa-masa kalau bulan ini di daerah Madinah. Tuh, di daerah Timur Tengah di Madinah itu kalau udah bulan-bulan Oktober ke sini, dingin yang luar biasa. Pada saat dinginnya sampai mengeluarkan benis, ya, sampai mengeluarkan darah dari hidung, bahkan pecah-pecah bibir kita udah luar biasa. Tapi maksa dalam artian pada saat Allah panggil dengan panggilan sholat, kita wudunya dengan sempurna, kesunahannya dibaca biasa santai, nggak kayak kita wudu dingin buru-buru tuh kan. Tapi apa? Orang yang akan diberikan naungan pertolongan oleh Allah di yaumul qiyamah, orang yang berani wudu dalam keadaan dinginnya luar biasa dengan wudu, yaitu isbaghil wudu, sempurna dalam wudunya. Sunahnya saat baca, saat kita mengusap tangan, ada bacaan Arabnya, sunahnya itu. Terus pada saat musab sirah, Allahumma harrim syahri baswari alatna, kan gitu. Pada saat kita mengusap kaki, Allahumma sabbit qadami ala siratil mustaqim. Pada saat kita mengusap tangan, ya Allah ya Allah, cukup tangan kanan yang akan ngambil buku amalku, jangan sampai tangan kiri yang ngambil buku amalku itu. Sering dibaca. Ya, itu kesunahan kalau kita pengen sempurna wudunya. Habis itu baru kita doa. Dan doa ada salat sunnah wudu. Kan kita ada salat sunnah wudu. Ada. Itu dipraktekkan. Itu termasuk al-mutawaddi' fil makarim. Kalau sekedar wudu doang, kita sunnahnya nggak ada, berarti nggak sempurna wudu kita. Sah untuk sholat, tapi kurang sempurna di mata Allah. Termasuk golongan yang ditolakkan? Enggak. Gitu aja. Yang kedua, siapa orang yang bakal ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di yaumul qiyamah? Wal masyi ilal masajid fi dhulah li ajli sholati ma'al jamaah. Orang yang akan diberikan pertolongan oleh Allah ialah orang yang berjalan ilal masajid, ke masjid, fi dhulah, di waktu petang. Lihat sholat ma'al jamaah, dia pengen sholat berjamaah. Orang yang berjalan untuk menuju masjid berjamaah, berarti ini waktu subuh, ya, ataupun isya, pokoknya waktu malam, ya. Kalau awal malam kan maghrib, bukan termasuk malam. Dalam artian waktu awal malam. Malam kapan waktu dulan? Fi waktu isya wa subuhi. Bapak berjalan dari jam 3 berangkat dari rumah. Kemana? Ke masjid, mau sholat subuh. Ya, Bu. Wal masjid al masjid fitulah. Orang ada yang keluar, kita doang yang keluar. Lihat di sholat di ma'al jamaah. Orang itu termasuk golongan yang bakal ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumil qiyamah. Ya,
Makanya semangat Pak berjalan sholat subuh, waktu isya berjalan sholat subuh, kan itu. Ini mau antar yuk ke masjid, dari antar yang antar pulang awas. Ya, jadi takut katanya. Iya Allah ya Rabbi subhanallah. Wa qut'imul jari, orang yang bakal ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Wa qut'imul jari, orang yang memberikan makanan terhadap orang yang lapar. Ini termasuk golongan yang bakal ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Jadi di makalah yang ke-10 isinya ucapan Rasulullah SAW, yaitu pertama, golongan yang bakal ditolak oleh Allah di yaumil qiyamah, dia orang yang berwudu pada saat waktu dingin. Yang kedua, orang yang sering berjalan waktu malam untuk menuju masjid untuk sholat berjamaah. Yang ketiga, waktu ta'imul ja'i, orang yang sering memberikan makanan ketika ada orang yang lapar. Itu termasuk 3 golongan. Jelas Pak? Ya. Lanjut. Makalah yang ke-11. Ini cuma pendek-pendek. Makalah yang ke-11 datangnya dari Nabi Ibrahim. Ila li Ibrahim alaihi salam. Li ayyi syai'in ittakhadha Allahu khalilan. Qala salasati asya'a. Ittartu Allah Ta'ala ala amri ghairi. Wa ma'taraftu bima taqallahu li wa ma ta'asyaitu wa ma taqadaitu illa ma'adzaim. Makalah yang ke-11 timbul ataupun diucapkan oleh datangnya dari Nabi Ibrahim. Ada ucapan seperti ini. Qila li Ibrahim alaihissalam. Ada seseorang yang bertanya kepada Ibrahim. Apa pertanyaannya? Li ayyi syai'in ittakhadha Allahu khalilan, ya Ibrahim, apa yang menyebabkan engkau dijadikan oleh Allah kekasih? Karena titel predikat Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, kekasih Allah. Apa sesuatu hal yang menyebabkan Allah menjadikanmu kekasih? Jawab, kata Ibrahim, bisalah sati asya, dengan 3 perkara. Ada 3 perkara yang menyebabkan aku dijadikan oleh Allah kekasih. Mana? Yang pertama, ikhtartu amrallah ta'ala ala amri ghairi. Saya lebih memilih perintah Allah didahulukan daripada perintah yang lain. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, wa ma'tamatu bima taqabbalallahu li. Aku tidak pernah resah dan aku tidak pernah pusing dan aku tidak pernah galau bima taqabbalallahu li, dengan apa yang Allah sudah tanggung untukku. Yang ketiga, wa ma ta'asyaitu wa ma taqadaitu illa ma'adzaim. Aku tidak bisa makan di pagi hari dan aku tidak bisa makan di waktu sore hari kecuali bersama kamu. 3 alasan yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dijadikan oleh Allah Khalil. Apakah kita tidak ini? Ketika Allah menjadikan Nabi Ibrahim Khalil kekasihnya. Bukti nyatanya apa? Ketika Nabi Ibrahim mau dibakar oleh Raja Namrud, Allah tidak tinggal diam. Apa kata Allah? Memerintahkan kepada hambanya, kepada makhluknya, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Hei api, tolong dinginkan kamu kepada jasad Ibrahim. Selamatkan Nabi Ibrahim. Jangan sampai kau bakar jasad Ibrahim. Kalau Allah sudah menjadikan kita kekasihnya, Allah apa? Api saja bisa padam, api bisa dingin di jasad Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim jadi kekasihnya. Lah kita pengen seperti ada Nabi Ibrahim, biar kehidupan kita di dunia ini selamat sampai akhir. Bagaimana caranya? Dikasih bocoran oleh Nabi Ibrahim. Saking sayangnya sama kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Apa alasannya? Pertama, ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairi. Saya lebih memilih, mementingkan, mendahulukan perintah Allah daripada perintah yang lain. Bahkan ada satu nushah
ada satu kalimat lagi, bima ikhtartu amrul ghairi ala amrillahi ta'ala. Saya lebih mendahulukan perintah Allah daripada perintah yang lain. Artinya apa? Yuk sekarang kira-kira apa? Kita masih ada kesempatan nggak dijadikan oleh Allah kasih? Maksudnya bagaimana? Kemarin, sekarang ada bulan Desember, ya Desember kan ya? Oh ada pergantian tahun. Di tahun 2022 kebanyakan kita mendahulukan perintah Allah apa perintah yang lain? Itu aja dulu. Kalau masih ada kesempatan, berarti ada kesempatan kita jadi perintah Allah. Tapi kalau mendahulukan perintah yang lain daripada perintah Allah, terus. Masih satu lagi. Iya gampang kan masih ada hari. Orang 2 makan aja belum diamalin Pak. Kan gitu ya. Jadi iya gampang. Jadi yang pertama kita untuk Allah. Artinya apa? Mendahulukan perintah Allah. Apa sih perintah Allah? Banyak. Sholat, ngaji, kan perintah Allah. Berbuat baik perintah Allah. Sedekah, apapun bentuk kebaikan itu perintah Allah akan. Sama. Itu perintah Allah. Berarti kalau kita sering mendahulukan perintah Allah daripada perintah yang lain, ada kesempatan kita jadi kekasih Allah. Betul. Pantesan doa sampai sekarang belum dikabul. Persoalan nambah rumit. Ya Allah ya Allah. Kenapa? Karena kita sering mendahulukan perintah hawa nafsu kita daripada perintah Allah. Makanya mudah-mudahan di tahun depan kita bisa, siapa tahu di antara dan semua bisa di majelis taklim ini, Masjid Al-Mukarramah semua jadi kasih Allah. Mulailah mau kapan lagi kita ini yang jadi kasih Allah dan urusan kita diselesaikan, bahkan doa kita terkabul. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu satu saja cukup. Nanti yang dua yang dulu. Baca yang saya dapat sampaikan, karena lebihnya saya pribadi, imanullah mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya pribadi yang kurang dipahami, tolong dimaklumi dan tolong dimaafkan. Mari kita tutup pengajian ini dengan doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Ghafar ya Allah ya Rahman ya Allah ya Wahhab ya Allah ya Razzaq ya Allah ya Fatah ya Alim. Alimna ma jahilna min hikmatika wa ja'alna min ibadika sholihin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ilman nafi'an wa rizqan wasi'an bila ta'abin wa nasabin ya arhamar rahimin. Rabbana ya Allah istajib du'ana ya Allah wasqi mardana warham akhwatana waghfir lana wa lahum wa lahunna ya arhamar rahimin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang telah menyampaikan audiennya, mudah-mudahan bisa bermanfaat kita dan menambah apa kita Allah Subhanahu wa taala. Amin. Marilah kita tutup dari kita dengan membacakan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.